Dan biasanya kalau kemacetan, selain memilih jalur-jalur yang lebih singkat juga biasanya adalah melanggar peraturan, yaitu dengan melewati trotoar. Iya, padahal sebenarnya trotoar kan seperti biasa sesuai dengan peraturan yang ada boleh digunakan oleh para pejalan kaki. Betul, gitu. tapi tidak sedikit dan tidak jarang kalau kita lihat sepeda motor juga melewati kawasan itu sehingga yang jalan kaki juga jadi susah. Bahkan sempat ada video yang sempat viral juga, salah satu aktivis penggerak penggiat trotoar ini justru akhirnya berantem mulut gitu. Betul. Dan kita juga akan lihat bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sebenarnya mencanangkan program Bulan Patuh Trotoar mulai 1 Agustus 2017. Dan dalam program ini juga Pemprov DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta kepolisian lebih mengintensifkan penegakan ketertiban di trotoar. Iya, dan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan Bulan Patuh Trotoar ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Dea Intan Kartika yang saat ini berada di sekitar trotoar kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Selamat pagi Dea. Dea, di hari pertama Bulan Patuh Trotoar ini sebenarnya apakah berdasarkan pantauan Anda, apakah masih ada para pengguna sepeda motor yang justru melanggar bahwa dengan menggunakan trotoar untuk melintasi jalan ini? Selamat pagi, Lady dan Alfian. Memang hari ini merupakan hari pertama dalam Bulan Patuh Trotoar, yaitu bulan Agustus 2017. Hal ini dilakukan untuk bisa mempercantik kota Jakarta sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72 pada tanggal 17 Agustus 2017 nanti. Dari pantauan kami di sepanjang trotoar yang ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini, memang kami belum melihat adanya motor atau kendaraan roda 2 yang kemudian melintas di atas trotoar. Biasanya mereka akan melintas di atas trotoar ini pada jam-jam berangkat kerja ataupun pulang kerja saat lalu lintas di sekitar Gatot Subroto ini sedang padat-padatnya seperti itu, Lady dan Alfian. Namun tidak hanya soal pengguna kendaraan roda 2, kami juga melihat bahwa trotoar ini sudah disalahgunakan. Salah satunya adalah dari pedagang makanan yang kemudian menjajakan makanan mereka tepat di atas trotoar. Padahal kita tahu bahwa trotoar merupakan perlengkapan jalan yang dipergunakan bagi pengguna jalan yang pasti adalah pejalan kaki. Dan dapat Anda saksikan bahwa di belakang saya ini merupakan salah satu contoh pedagang makanan yang masih saja kemudian menjajakan makanan mereka di atas trotoar. Tadi kami sempat berbincang dengan para pedagang yang kemudian berjualan di atas trotoar ini dan mereka mengaku bahwa belum ada instruksi dari siapapun ataupun seperti sidak seperti itu untuk bisa kemudian memindahkan mereka dari atas trotoar ke tempat yang disediakan oleh pemerintah kota setempat. Dan memang selain soal pedagang yang kemudian berada di atas trotoar, kami juga melihat di bawah jembatan di Gatot Subroto ini masih ada beberapa kendaraan atau para pengguna kendaraan bermotor yaitu ojek yang memarkirkan kendaraan mereka tepat di bawah jembatan yang kita tahu jembatan ini merupakan digunakan untuk pengguna jalan. Dan memang dari informasi yang kami terima, rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Dinas Perhubungan dan juga kepolisian akan terus mengintensifkan. Namun pada pagi hari ini kami belum melihat efektivitas dari program yang rencananya akan dijalankan dari awal bulan Agustus hingga akhir bulan Agustus 2017. Namun memang ada perintah undang-undang yang kemudian harus diketahui dan dipatuhi oleh kita masyarakat banyak soal trotoar. Trotoar merupakan salah satu perlengkapan jalan yang tertulis atau tersebut dalam undang-undang, yaitu adalah pasal 274 ayat 2 dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan memang ada akibat pidana atau pidana yang akan dikenakan kepada pihak-pihak yang dianggap kemudian melakukan gangguan terhadap kenyamanan para pengguna trotoar ini, yaitu adalah pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Tentunya pada pagi hari ini kita berharap siang hari nanti pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa kemudian menertibkan pihak-pihak yang dianggap mengganggu kenyamanan para pejalan kaki yang kita tahu setiap hari harus terganggu oleh para pengguna kendaraan bermotor, kemudian juga pedagang yang kemudian menjajakan dagangan mereka tepat di atas trotoar jalan. Lady Alfian. Baik, terima kasih Dea Intan Kartika untuk informasinya melaporkan langsung dari Jakarta.